Jemaat yang terkasih, selamat datang di ibadah online GAB Kanaan Jemaat Genteng Banyuwangi. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.
berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah jadinya wabah Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Kau tetap mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tetap ada dalam perlindungan-Mu karena Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau memberkati pemerintah kami, mulai dari presiden, jajaran menteri, gubernur, bupati, sampai jajaran paling bawah Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat Tuhan Yesus untuk dapat menyelesaikan Tuhan Yesus perkara ini semua. Bapa, Engkau bersama Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Shalom Aleihim. Selamat malam jemaat yang terkasih. Malam hari ini mari sama-sama kita akan menikmati firman kebenaran setelah kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum saya akan bacakan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam ibadah online pada saat malam hari ini, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang Tuhan beri. Sekalipun kami melaksanakan ibadah tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi melalui fasilitas online ini, kami dapat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Pujian penyembahan kami kiranya menjadi kekuatan kami dan mengundang hadirat-Mu. Mari Bapa, berkati kami oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Berikan kepada setiap pendengar, yaitu jemaat Tuhan, untuk menikmatinya dalam hadirat Tuhan. Kuduskan telinga, kuduskan hati dan pikiran jemaat-Mu. Dan hamba pun berserah diri, berikan hikmat kepada hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sudah 3 mingguan kita melaksanakan ibadah di dalam rumah masing-masing. Ada sementara yang menyikapi dan menganggap ibadah diliburkan. Ibadah itu tidak ada yang namanya libur. Ibadah tetap dilaksanakan. Dan inilah memang rencana Tuhan yang Tuhan mau, bahwa kita melaksanakan ibadah secara pribadi dalam keluarga. Supaya dalam keluarga terbentuk satu persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus. Suami sebagai imam dapat memberikan topangan, dapat memberikan arahan, dapat memberikan satu dorongan untuk membawa keluarganya dekat kepada Tuhan. Malam hari ini saya ingin membawa kita sekalian dalam satu renungan yang dalam persiapan Paskah juga. Tetapi dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita membangun dasar iman di dalam Kristus. Saya akan bacakan di dalam surat Yudas ayat yang ke-20 dan 21, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku, Rasul Yudas menulis ayat ini sebagai satu peringatan. Karena apa? Di akhir zaman ini banyak sekali yang namanya pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi palsu, dan juga berita-berita yang tidak dapat membangun rohani. Nah, saudaraku, pada saat ini ayat yang barusan kita baca, di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Dalam ibadah yang kita laksanakan tidak bertatap muka ini, tapi kiranya saudara dapat menikmati berkat ini menjadi satu kebenaran yang dapat membawa kita dalam hadirat Allah. Yang pertama, saudaraku sekalian, bahwa kita saat-saat situasi yang dicekam oleh virus corona ini memaksa setiap jemaat harus tinggal di rumah. Tidak boleh melakukan ibadah berkerumun banyak, bukan tidak boleh melaksanakan ibadah, tidak boleh berkumpul dalam banyak orang, tetapi ibadah diberikan satu kesempatan di rumah. Nah, di rumah itulah saudaraku sekalian, kita diharapkan dapat membangun manusia batiniah kita masing-masing. Jadi yang pertama yang dianjurkan atau yang disfirmankan Tuhan malam hari ini, supaya kita membangun diri kita sendiri
di atas dasar iman kita yang paling suci. Yaitu kita membangun manusia batiniah kita di atas dasar iman yang paling suci. Nah, dasar iman yang paling suci seperti apa? Banyak iman atau kepercayaan di muka bumi dengan berbagai macam agama. Tetapi iman yang dimaksud oleh firman Allah pada saat malam hari ini adalah iman kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Dalam waktu yang tidak lama, seminggu lagi, kita akan memperingati Jumat Agung. Memperingati pengorbanan Kristus di kayu salib Golgota. Di mana ia memberikan dirinya untuk dipersembahkan sebagai korban yang kudus, sebagai penebus dosa. Alkitab mengatakan bahwasanya pengorbanannya itu telah menyelesaikan segala hutang dosa kita. Dan Tuhan berfirman, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah iman yang harus mendasari manusia batiniah kita. Saudaraku, jadi membangun manusia batiniah kita di atas dasar iman yang paling suci, yaitu dasar iman kepada Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Yang kedua, di samping kita membangun iman kita, membangun manusia batiniah kita di atas dasar iman yang paling kudus, maka yang berikutnya, kebenaran yang harus kita pahami malam ini adalah berdoa dalam urapan Roh Kudus. Ayat ini mengatakan bahwa dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, banyak orang bisa berdoa dengan cara apa saja. Tapi doa itu adakah urapan di dalamnya? Ataukah sekedar lafal-lafal yang kita hafalkan? Ataukah sekedar mantra-mantra yang kita baca? Tetapi doa di dalam urapan Roh Kudus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang dapat memberikan hubungan kita semakin intim dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes pasal 4 bahwa Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Dia haruslah dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku, mari sebagai jemaat kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling kudus dan juga doa kita, doa yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Tetapi perlu kita harus tahu, kadang-kadang orang bisa menirukan, ya, begini. Misalnya, biar kelihatan semangat doa dalam roh. Waduh, sudah. Sambil teriak-teriak. Kemudian sepertinya mengucapkan bahasa roh. Akan tetapi sebenarnya itu hanya sekedar manipulasi atau pemalsuan. Yang kita harus ingat ketika berdoa di dalam roh. Itulah kita masuk dalam hadirat Allah. Kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita. Dan kita masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Kita bisa menikmati Tuhan secara pribadi. Mungkin di dalam gereja, saudara, ada yang tidak bisa menikmati Tuhan secara pribadi. Mungkin saudara tidak nyaman dengan pimpinan pujiannya. Atau pujiannya saudara belum hafal, sehingga saudara tidak merasa nyaman. Tapi kalau di rumah, saudara bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Para suami sebagai kepala keluarga adalah imam dalam keluarga. Kalau mungkin yang sendirian dapat membangun hal yang sama, hubungan pribadi dengan Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Saudaraku, kemudian berikutnya ayat ini menunjukkan supaya kita memelihara diri kita sedemikian rupa. Kita memelihara hidup kita. Kita memelihara hidup kita di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih Allah. Haleluya. Nah, saudara, kalau saudara mendengar
suara berisik sepeda motor sebelah, tidak apa-apa ya. Memang kita berada di pinggir jalan ini ya. Haleluya. Bersyukur saja, tidak apa-apa saudaraku sekalian. Yang ketiga, saya ulangi lagi. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Memelihara iman, berdoa dalam Roh Kudus. Itu untuk memelihara kita, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, memelihara komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan demikian, saudaraku sekalian, maka kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, saudara, untuk apa kita lakukan itu? Untuk apa kita melakukan merawat manusia batiniah kita di dalam kasih itu? Adalah dalam rangka kita menantikan rahmat Tuhan kita. Ayat 21 bagian B, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ini yang menjadi inti permasalahannya. Ketika kita membangun manusia batiniah kita di atas dasar iman kepada Kristus, kemudian kita berdoa di dalam urapannya, maka dan juga kita memelihara hidup di dalam kasih Kristus dalam rangka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menantikan rahmat Tuhan, menantikan rahmat Kristus, yaitu kehidupan kekal yang akan diberikan kepada kita melalui apa? Kasih karunia-Nya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Bukan, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita orang baik. Sering saya katakan, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan baik Allah. Oleh karena itu mari kita merindukan urapannya, merindukan jamahannya, biar kita menjadi manusia-manusia batiniah yang diberkati dengan hikmat memahami firman kebenaran dan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Saudaraku sekalian, kemudian di dalam memelihara hidup untuk tetap di dalam kasih Allah itu apa artinya? Di samping yang saya sampaikan tadi, yaitu kita wujudkan kasih itu melalui tindakan yang ikhlas. Tidak hanya sekedar ucapan di bibir, lain di hati. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita memelihara hidup di dalam kasih, kasih itu adalah pribadi Allah. Kasih itu adalah jati diri Allah sendiri. Oleh karena itu jangan pernah kita mengatakan kasih, mengasihi, tapi kita masih membenci yang lain. Jangan pernah kita mengatakan mengasihi, tetapi kita sebenarnya masih memiliki kepahitan kepada yang lain. Saudara, oleh karena itu jangan pernah kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Nah, kemudian saudaraku sekalian, dalam memelihara hidup di dalam kasih itu, yang berikutnya adalah mari kita tetap hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan sebagai anak-anak Tuhan. Hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Supaya hidup kita tetap kudus, tak bercacat celah. Kita ada dalam habitat ilahi. Kita mempertahankan hidup kita dalam habitat ilahi, yaitu dengan ketaatan. Hidup benar di dalam Kristus. Hidup benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan yang lain, bukan menurut kebenaran pribadi. Bukan menurut kebenaran hikmat manusia, tapi berdasarkan hikmat Allah. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lama lagi. Pahamilah saudara, dengan merebaknya atau dengan mewabahnya virus corona ini, menjadi salah satu tanda kedatangannya sudah di ambang pintu. Pernahkah saudara mendengar selama kita hidup selama ini, wabah atau satu penyakit menular yang sampai mendunia? Hampir 300 negara kalau tidak salah
yang sudah terpapar. Dan Indonesia mengalami sedemikian rupa. Bahkan Banyuwangi sekarang sudah zona merah, saudaraku sekalian. Dan inilah tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Singa dari Yehuda itu sedang murka kepada manusia. Mari kita terus membangun manusia batiniah kita. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dan jangan pernah kita bergeser dari iman kita. Dunia sedang digoncang oleh COVID-19. Dunia sedang digoncang oleh wabah yang menakutkan ini. Tetapi ingat, Mazmur 91 yang sudah kita hafal, bahkan kita bisa menjadikan wajib bacaan kita setiap hari. Perlindungan itu begitu luar biasa. Bahkan Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga kita supaya tidak terantuk batu. Namun ada satu hal yang harus kita ingat. Tuhan berfirman, hatinya melekat kepadaku. Kata-kata melekat ini berarti kita tidak jauh dari Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti kita mengerti isi hati Tuhan. Dan hanya orang yang melekatkan diri kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Dia, itulah yang mendapatkan jaminan perlindungan. Dan orang yang melekatkan dirinya kepada Tuhan itulah yang dapat membangun hidup manusia batiniahnya di atas iman yang paling kudus. Malam hari ini, saudaraku sekalian, sebagai akhir dari renungan malam hari ini, mari iman kita semakin kita pupuk. Dengan semakin kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dengan semakin kita membawa hidup ini, keluarga kita ini, semakin hari semakin dekat melekat erat dengan Tuhan. Karena apa? Dengan melekat kepada Tuhan. Dengan melekatkan diri kepada Tuhan, kita aman dari segala macam bahaya. Perlindungannya nyata atas kita. Perlindungannya hebat atas kita. Jangan pernah meragukan perlindungan Tuhan Yesus. Yang penting saudaraku, mari kita ingat. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Berdoa di dalam Roh Kudus. Kemudian kita memelihara hidup ini seperti yang Tuhan mau. Yaitu membangun iman, membangun manusia batiniah kita. Berdoa dalam Roh Kudus. Sementara kita menantikan kedatangannya yang kedua kali, yang tidak lama lagi. Saudaraku sekalian, Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Kolose 1 ayat 23a. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Tidak bergeser. Jangan mau digeser. COVID-19 boleh terus menggoncang. Bahkan banyak gereja yang ditutup. Karena memang tidak diperkenankan ada sekumpulan orang yang banyak supaya penularannya dapat diputus. Tetapi COVID-19 tidak dapat menghalang-halangi gereja Tuhan yang adalah kita-kita ini untuk membangun mezbah. Mari, dunia sedang goncang, tapi gereja Tuhan tidak akan digoncangkan karena ada Yesus. Karena itu mari, imanmu sebagai dasar yang paling kuat, yaitu iman kepada Kristus, tetap pelihara. Seperti para rasul mengatakan, Tuhan tambailah iman kami. Tambailah percaya kami. Saudaraku, manfaatkan ibadah di rumah ini sebagai persekutuan kita dengan Tuhan. Dan doakan kami dengan tim musik akan terus melakukan ini selama ibadah belum dilaksanakan. Nanti ibadah Paskah, Jumat Agung, Paskah, dan seterusnya. Kami akan lakukan hal yang sama. Supaya kita dapat diberkati bersama-sama. Dan kiranya firman yang saya sampaikan ini membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Membawa kita semakin hidup layak
berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari lekatkan hatimu dengan hati Bapa di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Biar menjadi perenungan bagi setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan. Hamba terbatas Tuhan di dalam menyampaikannya. Tapi Engkau Bapa Roh Kudus yang tak pernah terbatas. Engkau menjabarkan lebih jauh dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Manusia batiniah kami terus kami bangun di atas dasar iman kami yang paling suci, yaitu iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kami terus bersekutu di dalam doa, di dalam urapan Roh Kudus. Dan kami memelihara hidup kami di dalam kasih-Mu, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Mari Tuhan, biar kami tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam-Mu dan Kau di dalam kami. Supaya kami layak berkenan kepadamu, dan saat Engkau datang kedua kali, kami kedapatan tidak bercacat celah. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, selamatkan Indonesia dari bencana wabah COVID-19 ini. Kau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dengan seluruh jajaran sampai di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di tingkat yang paling bawah. Berikan hikmat untuk melaksanakannya dengan baik, untuk mengatur masyarakat dengan baik. Dan Kau juga memberkati dokter, para medis yang bekerja untuk merawat dan mengupayakan kesembuhan mereka yang sudah terpapar COVID-19 ini. Dan berikan hati yang taat kepadamu seluruh rakyat Indonesia, supaya wabah ini segera berakhir dari bumi Indonesia, bahkan dari muka bumi. Tuhan, kami tahu ini akan terjadi sesuatu yang hebat, yaitu pertobatan sedang terjadi. Gereja-gereja sel sedang dibentuk, yaitu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan, rahmat-Mu limpah atas kami sekalian. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, dan kami akhiri firman Tuhan malam hari ini. Dan kami ucapkan berkat kepada saudara-saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan yang ada di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terus menyertai perjalanan hidup kita menuju berkesempurnaan. Menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan. Dan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Hidup dalam kesucian, dalam kebenaran mulai saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.